Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Badi dari kelas 11 MIPA 1 absen 10. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan biografi dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau lahir di Desa Pecengakan pada tanggal 4 Maret 1886 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra tertua dari Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo bukanlah berasal dari keluarga yang berdayi. Selama menempuh pendidikan di Stovia, Dr. Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai pribadi yang rajin, berpikir tajam, dan berperilaku yang baik. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Inbegaf Erling atau murid yang berbakat. Setelah lulus dari Stovia, beliau diangkat sebagai dokter pemerintah dan ditugaskan di Demak, Jawa Tengah. Beliau banyak menulis tulisan yang menceritakan penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Dan tak hanya itu saja, beliau juga mengkritik pemerintah Belanda yang memerintah secara feodal, sehingga rakyat banyak yang melarat dan bodoh. Tak hanya itu saja, tulisan tersebut juga mengkritik pemerintahan Belanda yang menjalankan pemerintahan feodal, yang membuat rakyat Indonesia melarat dan bodoh. Tulisannya tersebut dimuat dalam surat kabar dan lokomotif, yang membuat Dr. Cipto Mangunkusumo diberhentikan sebagai dokter pemerintah. Namun, Dr. Cipto Mangunkusumo tetap mengabdi pada rakyat. Pada tahun 1910 sampai 1911, Dr. Cipto Mangunkusumo berperan penting dalam wabah pes di Malang. Selain dalam bidang kedokteran, Dr. Cipto Mangunkusumo juga ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada 1908, Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung dalam organisasi pemuda Budi Utomo. Namun, pendapat Dr. Cipto Mangunkusumo berbeda dengan yang lain, sehingga beliau keluar dari Budi Utomo karena beliau ingin Budi Utomo sebagai organisasi yang berjuang untuk semua kalangan, bukan kalangan tertentu saja. Setelah keluar dari organisasi pemuda Budi Utomo, Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan organisasi Indonesia Parjid pada tanggal 25 Desember 1912 bersama Daus Dekker dan Ki Hajar Dewantoro. Organisasi ini bergerak dalam bidang kesetaraan ras dan melawan kolonialisme. Nah, pada tahun 1993, Dr. Cipto Mangunkusumo meninggal karena penyakit asma di Jakarta dan dimakamkan di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan tentang biografi dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, pembelajaran yang dapat kita ambil dari Dr. Cipto Mangunkusumo yaitu yang pertama, pantang menyerah, yang kedua, rela berkorban, yang ketiga, Dr. Cipto Mangunkusumo meninggal pada tanggal 8 Maret 1943 di Jakarta karena penyakit asma, dan beliau dimakamkan di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan biografi dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari Dr. Cipto Mangunkusumo adalah yang pertama, nilai religius, yang kedua, pantang menyerah, yang ketiga, rela berkorban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.